Selamat pagi, siang, atau sore, teman-teman dan Bumada. Di sini saya, Melania, dengan NIM 027, dan rekan saya, Saya Cecilia Pri dengan NIM 2014144045. hendak memaparkan materi dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang limit trigonometri dan limit tak hingga. Oke, selamat menyaksikan. Baik, hal-hal yang akan kami bahas adalah limit trigonometri, kemudian limit ketakhinggaan fungsi trigonometri dan limit ketakhinggaan fungsi aljabar, serta aplikasi limit tak hingga dan limit trigonometri. Yang pertama yang menjadi bahasan kita adalah limit fungsi trigonometri. Nah, bisa teman-teman lihat pada layar, ini adalah dari definisi dari limit fungsi trigonometri. Nah, untuk bagaimanakah bisa mendapatkan rumus ini, teman-teman bisa melihat lebih jelasnya melalui makalah kami. Jadi di sini definisi limit fungsi trigonometri, jika limit X mendekati A dari kiri dengan fungsi fx sama dengan L, dan limit X mendekati A dari kanan dengan fx sama dengan L, maka limit X mendekati A, fungsi fx sendiri sama dengan L. Nah, kemudian kita bisa melihat di layar adalah sifat limit fungsi trigonometri. Kita mengasumsikan bahwa f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dan dapat dituliskan x mendekati a dengan menggunakan tanda panah, dengan k dan a merupakan bilangan real, serta n merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku beberapa sifat seperti yang teman-teman lihat. Yang pertama ada limit x mendekati a, k sama dengan K, kemudian limit X mendekati A, fungsi fx sama dengan FA, dan selanjutnya bisa teman-teman baca. Yang selanjutnya adalah bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Nah, di sini didapatkan bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri itu ada 4 bentuk. Yang ada pada layar, yaitu limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1, limit X mendekati 0 dari tan X per X sama dengan 1, dan juga limit X mendekati 0 dari X per tan X sama dengan 1. Nah, ini bisa juga diganti dengan sin limit X mendekati 0, sin AX per AX sama dengan 1. Begitu juga dengan 3 bentuk yang lainnya. Untuk bagaimanakah bisa terbentuk bentuk dasar limit fungsi trigonometri ini, teman-teman sekalian bisa melihat dan mengamati pada makalah yang telah kami bagikan. Selanjutnya, lalu bagaimanakah kita dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Nah, di sini ada 3 cara, teman-teman, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada cara substitusi langsung, yang kedua ada cara pemfaktoran, dan yang ketiga adalah menggunakan bentuk dasar untuk menyelesaikan dan mendapatkan nilai limit fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, yang pertama adalah cara substitusi langsung. Nah, cara substitusi langsung ini berlaku pada bentuk limit X mendekati A, fx, yaitu dengan memasukkan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi fx sehingga diperoleh nilai tertentu. Nah, di sini ada contoh soalnya, tentukan nilai limit dari X mendekati pi per 2 dari 2 sin kuadrat X per cos 2X. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa langsung mensubstitusikan nilai X dengan pi per 2 ke dalam fungsi fx sama dengan 2 sin kuadrat X per cos 2X. Nah, setelah disubstitusi, nanti akan didapatkan sedemikian rupa, dan tinggal kalian mengoperasikan seperti operasi aljabar. Nah, sehingga didapatkan nilai limit dari X mendekati pi per 2, 2 sin kuadrat X per cos 2X sama dengan negatif 2. Selanjutnya, cara pemfaktoran. Nah, cara ini itu apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh hasil yang tak tentu,
misalkan 0/0 itu merupakan bilangan tak tentu, nah hasil tersebut bukan nilai limit. Jadi, fungsi harus disederhanakan terlebih dahulu dengan memanfaatkan identitas trigonometri. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu adalah pemfaktoran. Nah, cara pemfaktoran ini bisa digunakan untuk fx berupa fungsi rasional atau fungsi pecahan, kemudian bilangan pembilang dan penyebut pada fungsi fx terdapat faktor yang sama, sehingga dapat disederhanakan atau dengan kata lain tuh dibagi dengan unsur-unsur yang sama atau dihilangkan begitu. Selanjutnya, nah ini merupakan beberapa identitas trigonometri yang mungkin teman-teman pernah pelajari di SMA. Nah, di sini ada beberapa fungsi, maksud saya ada beberapa identitas trigonometri yang bisa digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, di sini mungkin terlalu banyak rumus, terlalu banyak yang dihafal, jadi di sini kami memberikan tips untuk mengingat identitas penjumlahan dan juga pengurangan dari trigonometri. Nah, seperti ini pada poin F sampai dengan I, itu kan mungkin terlalu panjang ya teman-teman, jadi di sini kita bisa menghafalkannya dengan tips yang ada di kotak ini nih, yaitu S plus S atau sin plus sin, itu nanti adalah 2 sin cos. Nah, ini kan sama ya teman-teman, setengah A plus B setengah A min B. Nah, ini adalah unsur yang sama, jadi menghafalkan satu saja, kemudian dihafalin yang ini, yang tabel ini. Ada sin min sin, kemudian nanti hasilnya 2 kosin. Nah, ini ada cos plus cos, nanti hasilnya sama dengan 2, atau bentuk lainnya itu adalah 2 cos dikalikan dengan cos. Nah, untuk yang cos min cos itu ada nanti hasilnya atau bentuk lainnya itu adalah min 2 sin kali sin. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya. Nah, ini ada salah satu contoh dari penyelesaian atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan cara pemfaktoran. Nah, ini ada soal tentukan nilai limit x mendekati 0, 1 min cos x per sin kuadrat X. Nah, penyelesaiannya, itu kan misalnya kita langsung mensubstitusikan langsung tadi, seperti yang penjelasan cara pertama. Jadi 1 min cos X, limit dari, maksud saya limit X mendekati 0, 1 min cos X per sin kuadrat X, itu jika kita langsung substitusikan, kita ganti X-nya dengan nilai 0, sama dengan 1 min cos 0 per sin kuadrat 0. Nah, di sini ini ada sama dengan 1, dikurangi dengan cos 0 itu sama dengan 1, kemudian sin 0 itu 0, jika dikuadratkan juga 0, maka hasil akhirnya adalah 0/0. Nah, 0/0 ini merupakan bentuk tak tentu, maka kita harus mencari cara lain agar bisa menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan cara pemfaktoran, yaitu di sini soal tadi limit X mendekati 0, 1 min cos X per sin kuadrat X, jika diselesaikan dengan cara pemfaktoran, bisa disama dengankan limit X mendekati 0, 1 min cos X per 1 min cos kuadrat X. Nah, di sini teman-teman tadi sudah melihat identitas fungsi trigonometri atau identitas trigonometri ya. Jadi di sini ada sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X, atau bisa bentuk lainnya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, ini bisa langsung disubstitusikan sehingga terbentuklah ini yang limit X mendekati 0, 1 min cos X per 1 min cos kuadrat X. Nah, ini setelah tadi disubstitusi, bisa kita selesaikan. Langkah selanjutnya adalah dengan menjabarkan lagi, mengganti, maksud saya memfaktorkan dari persamaan 1 min cos kuadrat X tadi. Jadi, bisa kita faktorkan menjadi 1 plus cos X dikali dengan 1 min cos X. Nah, sehingga didapatkan limit X mendekati 0 itu 1 min cos X per 1 plus cos X dikalikan dengan 1 min cos X. Nah, setelah ini kan ada yang sama, yaitu 1 min cos X dan juga 1 min cos X. Nah, ini bisa kita, bahasanya bisa kita coret lah ya teman-teman. Nah, jadi dihasilkan limit X mendekati 0, 1 per 1 plus cos X. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan cara substitusi langsung, yaitu dengan memasukkan nilai 0, dan mengganti nilai X dengan 0. Nah, jadi 1 per 1 plus cos X. Di sini ada 1 per 1 plus 1 karena nilai cos X, maksud saya cos 0 itu adalah 1. Nah, hasil akhirnya adalah setengah. Jadi kita sudah bisa menentukan nilai limitnya menggunakan cara pemfaktoran. Selanjutnya.
Nah, cara ketiga, cara ini menggunakan bentuk dasar limit fungsi trigonometri untuk mendapatkan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, jadi apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu dan dengan bentuk fx tidak dapat difaktorkan, dari dua cara yang saya jelaskan tadi tidak bisa digunakan atau tidak didapatkan nilai limit, maka limit fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan memanfaatkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ini misalnya ada contoh soal, tentukan nilai limit x mendekati 0 cos 4x min 1 per x kuadrat. Bagaimanakah penyelesaiannya? Nah, ini misalnya kita menggunakan substitusi langsung. Limit x mendekati 0 cos 4x min 1 per x kuadrat itu sama dengan cos 4, x-nya diganti dengan 0, dikurangi 1 dibagi dengan 0 kuadrat. Nah, ini hasilnya 1 min 1 per 0 atau 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu, jadi kita tidak bisa menyelesaikan dengan substitusi langsung. Selanjutnya menggunakan, apakah ini bisa difaktorkan, teman-teman? Sepertinya tidak, jadi kita langsung menuju ke cara menggunakan bentuk dasar. Jadi, karena tidak diperoleh, atau fx ini tidak dapat difaktorkan dan juga diperoleh bentuknya itu bentuk tak tentu, maka kita bisa menggunakan bentuk dasar ini untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Di sini limit x mendekati 0 dari cos 4x min 1 per x kuadrat sama dengan limit x mendekati 0, 1 min 2 sin kuadrat 2x min 1 per x kuadrat. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos 2x. Namun kita modifikasi sedikit menjadi cos 4x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan, sehingga didapatkan sedemikian rupa, dan selanjutnya sama dengan limit x mendekati 0, 2 min 2 sin kuadrat 2x per x kuadrat. Nah, di sini kita bisa menggunakan bentuk dasar ya teman-teman, seperti yang tadi limit x mendekati 0, sin ax per x itu sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, di sini bisa didapatkan atau sama dengan min 2, limit x mendekati 0, sin 2x per x dikali dengan limit x mendekati 0, sin 2x per x. Nah, ini juga dipecah begitu ya teman-teman, jadi didapatkan persamaan seperti ini. Nah, untuk hasilnya, itu kita dapatkan sama dengan min 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Nah, jadi nilai dari limit x mendekati 0 untuk sin 2x per x itu sama dengan 2. Sama dengan yang sebelah kanan juga, jadi hasilnya sama. Kemudian untuk hasilnya itu sama dengan min 8. Jadi kita bisa mendapatkan nih nilai dari limit fungsi trigonometri menggunakan cara bentuk dasar, memanfaatkan bentuk dasar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, silakan Kamelan. Baik, yang kedua adalah limit tak hingga fungsi dari fungsi aljabar. Baik, definisi limit fungsi mendekati tak hingga sendiri, misalkan f merupakan fungsi yang didefinisikan pada suatu interval A sampai tak hingga, maka limit x mendekati tak hingga dari fx itu sama dengan L. Bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sembarang dekat dengan L dengan cara mengambil x yang cukup besar. Metode penyelesaian limit tak hingga fungsi aljabar ada 3, yaitu metode substitusi langsung, yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi, yang ketiga merasionalkan. Baik, pada metode substitusi langsung, pada metode ini penyelesaian limit tak hingga dengan cara langsung mengganti variabel x atau variabel lainnya dengan bilangan tak hingga. Metode substitusi langsung ini hanya berlaku jika hasil akhir yang diperoleh itu bukan dalam bentuk tak tentu. Tak tentu itu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, min tak hingga, min tak hingga, seperti itu teman-teman. Contoh soalnya, jika limit
X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 min 7X kuadrat itu bisa diselesaikan langsung dengan cara substitusi, yaitu kita pecah dulu X pangkat 3 dalam kurung 1 min 7 per X. Lalu dengan sifat limit kita bisa memecahnya menjadi limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikali limit X mendekati tak hingga dari 1 per 7 per X. Kita tahu bahwa limit, kalau kita substitusikan langsung, limit dari 7 per tak hingga itu sama dengan 0. Karena dari definisi yang sebelumnya, semakin besar X-nya akan semakin mendekati 0. Lalu, limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dari hasilnya ini kan 1 dikurangi 0. Sehingga menghasilkan 1 dikali X pangkat 3, hasilnya limit X pangkat 3. Lalu kita substitusikan langsung sama dengan hasilnya tak hingga. Ini bisa diperoleh karena ini bukan hasil dari tak tentu. Yang kedua adalah metode membagi dengan pangkat tertinggi. Sebelum mencermati penyelesaian limit dengan pangkat tertinggi, perlu diketahui kalau kita mempunyai 1 per 10 itu kan sama dengan 0,1. Kalau kita mempunyai 1 per 100 itu kan sama 0,01. Jadi kalau kita mempunyai 1 per bilangan yang paling bawah ini, bilangan penyebutnya itu semakin besar, maka dia juga akan mendekati 0 kan teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan limit X mendekati tak hingga, kan tak hingga kan besar banget. Dari 1 per X itu akan mendekati 0. Jadi kita juga bisa menyimpulkan juga kalau jika R-nya lebih besar dari 0, R-nya itu apa? R itu X, pangkat dari X. Misalkan ini kan sama aja kayak 10 pangkat 2. Itu kan kayak lebih. Kalau dipangkatkan kan bilangannya di penyebut kan makin jadi lebih besar. Jadi, jika R-nya itu lebih dari 0, kan R-nya jadi lebih besar kan? Nah, dari limit X mendekati tak hingga, itu 1 per X pangkat R itu akan sama dengan 0. Lalu contoh soalnya seperti ini. Misal, tentukan limit dari X mendekati tak hingga X pangkat 3 plus 3X min 1 per X pangkat 3 min 4. Kita lihat di sini pangkat tertingginya berapa. Kan tahu pangkat tertingginya adalah di pembilang dan penyebut 3. Jadi kita bagi semua bilangan variabel di sini dengan X pangkat 3. Jadi seperti ini. Limit X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 3X per X pangkat 3 min 1 per X pangkat 3 dan seterusnya. Ini semua dibagi dengan X pangkat 3. Lalu dari definisi sebelumnya, ini kan kita bisa sederhanakan, yaitu X pangkat 3 per X pangkat 3 1. Nah, limit dari X mendekati 0 dari 1 kan 1, gitu teman-teman. Lalu limit dari 3X mendekati X pangkat 3 kalau kita coretkan menjadi 3 per X kuadrat kan. Kalau tadi dari definisi tersebut, kalau X-nya makin besar kan, apa itu mendekati 0. Jadi kita bisa limit dari ini sama dengan 0. Sama seperti ini dan ini. Sehingga diperoleh 1 plus 0 plus 0 per 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Selanjutnya, bentuk limit ketahingan. Jadi bisa kita simpulkan bentuk umum limit ketahingaan fungsi aljabar itu seperti ini. Untuk A dan B bilangan real, kita bisa simpulkan jika M lebih besar dari P, kalau bentuk fungsinya seperti ini, bentuk fungsinya rasional dengan ada pangkatnya, itu M lebih besar dari P, M itu pangkat dari pembilang, dan P itu pangkat dari penyebut. Kalau lebih besar pangkat pembilangnya, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx itu akan mendekati tak hingga, sama dengan tak hingga. Lalu kalau M kurang dari P, maka limit X mendekati tak hingganya itu akan sama dengan 0. Gitu, teman-teman. Lalu, jika M sama dengan P,
kalau pangkatnya pembilang dan penyebut sama, itu bisa kita simpulkan hasilnya A1 per B1. Kenapa kok di sini A1 per B1? Karena di sini bentuknya kan apa itu, pangkat paling tertingginya itu konstantanya kan A1 per B1. Jadi ini hasil dari pangkat tertinggi dari konstantanya tersebut. Lalu metode merasionalkan. Penyelesaian limit dengan merasionalkan ini adalah penyelesaian limit dengan mengalihkan suku sekawan dari fx. Tujuannya untuk agar fungsi irasional yang diberikan dari dalam limit tak hingga tersebut dapat berubah menjadi rasional sehingga memudahkan dalam pengerjaan soalnya. Bisa kita simak langsung dari contoh soalnya. Jika limit x mendekati tak hingga dari akar 4x min 4x plus 5 dikurangi akar 2x plus 1 kuadrat, itu bisa kita rasionalkan menjadi seperti ini, teman-teman. Ini seperti ini. Jadi dikalikan dengan akar 4x min 4x plus 5 plus akar 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ini kan bernilai 1. Ini sekawannya dengan ini. Karena ini negatif, ini positif. Jadi ini sekawan. Lalu kita operasikan seperti biasa, menghasilkan seperti ini, 4x kuadrat min 4x plus 5 dikurangi 4x kuadrat plus 4x plus 1 per akar 4x kuadrat plus min 4x plus 5 plus akar 4x kuadrat plus 4x plus 1. Dan seterusnya, setelah ketemu ini, lalu kan ini kita bisa menggunakan duet nih caranya dengan pangkat tertinggi. Kita lihat pangkat tertingginya berapa ini. Yang atas pangkat tertingginya 1, yang bawah pangkat tertingginya kan juga 1 kan. Jadi kita bisa membaginya dengan X. Jadi seperti ini, min 8X per X plus 4, min 4 per X per akar dari 4X kuadrat per X kuadrat. Kenapa ini kok X kuadrat? Kan katanya pangkat tertingginya X. Karena ini dalam akar, jadi X itu sama dengan akar X kuadrat kan, teman-teman, kalau diakarin. Jadi ini kita bisa mengenalnya dengan X kuadrat seperti itu. Nah, nanti dengan sama dengan cara pangkat tertinggi, kita bisa memperoleh hasilnya yaitu negatif 8 per 4. Negatif 8 per 4 ini sama dengan 2. Lalu, dari hasil contoh yang sebelumnya, kalau bentuk umum dua limit tak hingga fungsi dari fx dikurangi gx, kalau fungsi fx-nya merupakan bentuk akar, kita bisa simpulkan seperti ini ya bentuknya. Kalau A-nya sama dengan P, A-nya ini, koefisien dari X kuadratnya yang pertama, dikurangi P-nya itu koefisien dari X kuadrat yang kedua, jika itu nilainya sama koefisiennya. Jadi, ntar limitnya kita bisa langsung tahu dengan cara B dikurangi I per 2 akar A. Lalu kalau A-nya sama, ini salah teman-teman, ini kalau A-nya kurang dari P, maka nanti hasilnya tak hingga. Kalau A-nya lebih dari P, ini kalau A-nya lebih dari P, kalau A-nya kurang dari P, nanti hasilnya negatif tak hingga. Mohon maaf, ini ada salah pengetikan. Lalu yang ketiga, limit ketakhinggaan di fungsi trigonometri. Limit tak hingga fungsi trigonometri merupakan gabungan bentuk limit di ketakhinggaan dan limit fungsi trigonometri. Nah, limit tak hingga fungsi trigonometri bisa diselesaikan dengan langkah-langkah penyelesaian seperti berikut. Misal yang pertama, misalkan yaitu Y sama dengan 1/X. Terus yang kedua, substitusikan Y sama dengan 1/X ke persamaan awal. Yang ketiga, selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang keempat adalah tentukan hasil limitnya. Nah, mengapa kita misalkan ini 1/X? Karena
jika kita ketahui kalau limit X mendekati tak hingga dari 1 per X, kan hasilnya sama dengan 0 kan teman-teman yang tadi. Sehingga, dan kalau fungsi sin konstan itu kan nilainya hanya berkisar dari negatif 1 sampai 1 kalau sin, kalau cos negatif 1 sampai 1, kalau tan negatif tak hingga jadi tak hingga. Jadi kita harus melakukan pemisalan seperti itu. Lalu kalau bentuknya 1 per X, permisalannya apa? Berarti kalau 1 per X itu permisalannya kayak dibalik gitu, teman-teman. Lalu kita cermati contohnya langsung saja. Jika diketahui limit X mendekati tak hingga X sin 2 per X, maka berapa ini nilai limitnya? Nah, tadi kita bisa misalkan Y sama dengan 1 per X, atau X sama dengan 1 per. Jadi, kalau Y sama dengan 1 per X, kan X sama dengan 1 per Y kan, teman-teman. Jadi, kita bisa mengganti nih limit X-nya menjadi 1 per Y. Karena sama seperti yang saya jelaskan tadi, ketika X-nya mendekati tak hingga, maka nilai dari 1 per X-nya itu akan mendekati 0, atau Y-nya itu mendekati 0. Nah, jadi kita bisa ubah X-nya tadi menjadi limit 1 per 1 per X. Kenapa kok ini 1 per 1 per X? Kan mungkin bingung ya. X tadi kan sama dengan 1 per Y. Kita ubah dulu 1 per Y. Terus Y tadi sama dengan apa? 1 per X. Berarti kan X kan sama dengan 1 per 1. 1 per 1 per X. Nah, lalu terus kita ubah 1 per X tadi menjadi Y. Jadi 1 per Y gitu. Terus sin 2X-nya tetap sin 2X. Kan 1 per X tadi kan sama dengan Y. Berarti kan sin ini bisa diubah sin 2Y. Itu teman-teman. Jadi ntar ketemunya ini limitnya dari tak hingga kok mendekati 0. Karena kan tadi kan kita udah melakukan permisalan. Jika ini diubah menjadi 1 per X, diubah menjadi 1 per X, maka X-nya itu tidak lagi mendekati tak hingga, tetapi X-nya itu kan mendekati 0. Gitu. Jadi ini diganti limit 1 per X mendekati 0. Lalu ini diganti lagi kan 1 per X sama dengan Y. Jadi limit Y mendekati 0 dari fungsi 1 per Y sin 2Y. Lalu setelah itu biasa dikalikan seperti biasa menghasilkan sin 2Y per Y, limit Y mendekati 0. Nah, ini kan dari fungsi limit fungsi trigonometri, jika diketahui limit Y mendekati 0 dari sin 2Y per Y, itu akan sama dengan koefisiennya ini kan. Jadi, bisa disimpulkan hasilnya 2 per 1 atau 2. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Selamat pagi.